Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Jumpa kembali di channel Ahmad Zikran. Kita akan membahas bagaimana menerbitkan buku sendiri, istilahnya self-publishing di Amazon.com. Buat teman-teman yang hobi nulis tapi naskahnya ditolak terus sama penerbit, menerbitkan buku sendiri bisa jadi alternatif. Nah, Amazon ini menyediakan fasilitas untuk menerbitkan sendiri dalam dua bentuk, e-book dan cetak. Untuk yang versi cetak nantinya akan menggunakan sistem POD atau print on demand, dicetak begitu ada pesanan. Kalau teman-teman punya naskah yang nganggur alias belum terbit dan punya modal bahasa Inggris yang lumayan, Amazon bisa jadi alternatif untuk menuangkan karya teman-teman ke dalam bentuk buku. Caranya tinggal gabung Kindle Direct Publishing atau KDP. KDP sendiri sebenarnya fasilitas untuk menerbitkan buku elektronik yang akan dibeli dan dibaca dalam sebuah perangkat yang disebut Kindle Reader. Jadi lebih aman dari pembajakan atau penyebaran ulang tanpa izin kita. Belakangan Kindle Amazon pun menyediakan fasilitas untuk menerbitkan versi cetak dari e-book kita itu, sehingga potensi pendapatan kita pun bisa jadi lebih tinggi. Teman-teman silahkan gabung di kdp.amazon.com. Linknya tersedia di deskripsi ya. Gampang kok caranya, tinggal ikuti saja langkah-langkah yang tertera di web. Oke, anggap saja teman-teman sudah mendaftar. Lalu bagaimana cara mempublish naskah kita di Amazon? Pertama, teman-teman harus menyesuaikan layout naskah kita dengan template yang sesuai untuk format KDP atau Kindle Amazon. Ini adalah contoh format ebook Kindle Amazon. Teman-teman dapat mendownload langsung di link pada deskripsi. Template ini sudah siap, teman-teman tinggal ganti judul, subjudul, tahun terbit, penulis, dan seterusnya. Ukuran fontnya tidak perlu dirubah, karena itu sudah menyesuaikan dengan kenyamanan orang ketika membaca melalui sebuah gadget. Kemudian yang kedua, buat cover atau sampul dari ebook tersebut. Buat yang menarik ya, agar orang-orang nanti tertarik untuk mengklik dari buku kita. Seterusnya login ke kdp.amazon.com. Ini adalah halaman pertama yang akan teman-teman lihat. Menu Kindle ebook berarti untuk membuat ebook, paperback untuk versi cetak dari ebook kita. Sekarang kita klik dulu menu Kindle. Paperback nanti akan dijelaskan menyusul karena pada prinsipnya sama, kecuali di layout naskah dan sampul yang berbeda. Bookshelf ini adalah halaman yang menampilkan buku-buku kita yang sudah terbit atau masih draft. Yang sudah terbit ada tulisan live hijau dan dapat dilihat buku kita online di jaringan Amazon mana saja, apakah Amerika, Kanada, India, Inggris, Brasil, dan lain-lain. Kemudian isi form ini sesuai naskah yang teman-teman miliki. Misalnya bahasa utamanya bahasa Inggris, lalu series dan edition ini kalau buku teman-teman bagian dari satu serial yang terdiri dari beberapa jilid, kayak saya misalnya menerbitkan buku Indonesia Wisdom Series yang terdiri dari 3 buku. Isikan seri berapa dari buku yang sedang diupload ini. Jika buku teman-teman tidak bagian dari sebuah seri, maka kosongkan bagian ini. Isikan nama teman-teman pada bagian author ini. Kalau kontributor artinya jika ada mitra atau orang lain yang berperan dalam penyusunan buku, maka boleh diisikan. Misalnya di buku saya ini, penulis utamanya adalah rekan saya yang dari Taiwan bernama Jordan Lu. Kemudian kontributornya adalah saya sendiri, Ahmad Zikran. Isikan deskripsi dari buku teman-teman itu secara singkat tetapi jelas. Usahakan ada keyword yang membantu memudahkan buku teman-teman itu ditemukan. Misalnya romance, science fiction, dan lain-lain yang sesuai dengan tema dari buku tersebut. Publishing rate kalau teman-teman punya hak cipta dari naskah yang dipublish karena memang itu adalah karya dari teman-teman sendiri. Isikan 7 kata kunci utama yang menggambarkan buku teman-teman.
Untuk kategori sendiri teman-teman bisa isi sebanyak 2 kategori yang paling sesuai. Untuk buku saya ini saya pilih 2 kategori yang paling sesuai. Teman-teman bisa lihat di sini. Tentukan kelompok pembaca. Kalau buku teman-teman tidak cocok untuk anak-anak, maka lebih aman pilih 18+. Kecuali kalau memang bukunya berupa buku cerita anak-anak, komik, dan sejenisnya. Tentukan apakah buku tersebut siap dirilis langsung atau bisa melalui pre-order sebelum tanggal rilis yang ditentukan kemudian. DRM atau Digital Right Management maksudnya hak pengelolaan intelektual dari buku teman-teman itu. Kalau teman-teman memilih yes, artinya si B boleh meminjam buku kita kepada si A yang telah membelinya dalam periode tertentu tanpa harus membeli. Kalau memilih no, artinya buku teman-teman tidak bisa dipinjamkan, alias mutlak harus beli. Selanjutnya, silahkan upload naskah yang telah disesuaikan dengan template tadi. Tunggu hingga proses upload selesai. Lalu upload sampul buku yang telah sesuai dengan standar Kindle Amazon. Kemudian tunggu kembali hingga proses upload selesai. Tinjau hasil upload tadi di Kindle Previewer. Teman-teman akan melihat gambaran nanti kalau buku teman-teman itu sudah jadi dan dibaca melalui aplikasi Kindle Reader di gadget buyer. Previewer ini juga mendeteksi kesalahan penulisan. Jika ditemukan kesalahan, teman-teman terpaksa harus memperbaiki lagi naskahnya lalu diupload kembali. Jadi usahakan sebelum mengupload naskah di Kindle Amazon, pastikan tidak ada terjadi kesalahan penulisan dan sejenisnya. Nah, di sini teman-teman bisa pilih worldwide territories agar buku teman-teman menjangkau lebih luas lagi, mulai dari Brasil sampai ke London. Tentukan harga dari ebook teman-teman, jangan kemahalan karena kita kan masih pemula. Jadi disarankan jangan dulu lebih dari $4. Ada 2 besaran royalti di Amazon. Kalau royalti 30%, maka harga minimalnya adalah $0,99. Kalau royalti 70%, harga minimalnya $2,99. Silahkan pilih sesuai keinginan. Nah, ini juga agak mirip dengan DRM tadi, cuma bedanya landing ini yang berinisiatif pihak pertama yang telah beli buku kita untuk meminjamkan kepada orang lain selama 14 hari. Dan landing ini hanya berlaku untuk ebook dengan royalti 70%. Keuntungannya dengan sistem DRM ini, kalau ada seorang buyer yang meminjamkan kepada orang lain,
Maka kalau si peminjam ini tertarik, dia bisa kemudian membeli buku kita. Jika dirasa semua data sudah benar, tekan tombol publish your ebook. Setelah 3 hari, teman-teman akan mendapatkan pemberitahuan melalui email kalau buku teman-teman ini telah online dan siap dijual. Lalu bagaimana jika teman-teman juga ingin mempublish versi cetaknya? Kembali ke halaman bookshelf tadi, klik menu paperback ini, dan teman-teman akan melihat form yang kurang lebih serupa. Isikan sebagaimana tadi teman-teman mengisi di form Kindle. Penting untuk ditentukan kalau teman-teman sudah punya gambaran ukuran buku yang nanti akan dicetak. Jadi tidak lama dan bingung ketika mengisi bagian print option ini. Saran saya, cukup isikan dulu sampai bagian ini, pilih save as draft, lalu download template manuskrip paperback di link ini. Download template dengan contoh konten agar teman-teman lebih mudah menyesuaikan dengan naskah milik teman-teman nanti. Ingat-ingat berapa halaman naskah teman-teman setelah disesuaikan dengan template manuskrip, karena nanti akan dibutuhkan ketika akan mendownload template sampul. Trim size ukuran sampul harus sama dengan ukuran template manuskrip yang teman-teman pakai. Misalnya 5,24 x 22,86 cm. Lalu isikan berapa halaman naskah teman-teman itu. Dan akhirnya klik download cover template. Nah, kalau naskah dan sampul sudah siap, teman-teman bisa kembali ke halaman upload tadi, terutama di bagian paperback content. Lalu upload manuskrip dan cover. Jika proses upload keduanya selesai, klik launch previewer. Amazon akan memberitahukan error dalam setting layout, kesalahan penulisan, dan lain-lain. Jika ada, perbaiki naskah dan covernya, kemudian upload ulang. Ulangi terus hingga tidak ditemukan lagi kesalahan. Kemudian, klik save dan continue. Bagian paperback pricing ini tidak jauh berbeda dengan Kindle tadi. Cuma bedanya di sini ada tercantum ongkos cetak sebelum penentuan nilai royalti kita. Ketebalan naskah dan banyak tidaknya gambar juga turut menentukan ongkos cetak buku kita. Jika sudah tidak ada masalah, silakan klik publish dan tunggu kembali hingga 72 jam. Kalau ebook dan paperbacknya sudah online dan siap jual, berarti akan muncul tulisan live berwarna hijau. Teman-teman bisa promosikan di IG, WA, Facebook, dan lain-lain. Semua data penjualan dapat dilihat di menu report ini. Di sini ditampilkan data penjualan dari buku-buku kita, bisa ditentukan per periode atau per judul. Oh iya, pembayaran royalti Amazon ini melalui cek atau transfer bank jika sudah mencapai nilai $100. Masalahnya, pembayaran lewat cek itu lumayan lama. Dikirim dari Amerika butuh waktu hampir 1 bulan sampai di Indonesia. Sementara kalau ditransfer langsung ke rekening bank kita yang di Indonesia, kalau cuma $100 pasti habis dipotong biaya, administrasi, dan lainnya. Sayangnya memang Amazon tidak membolehkan kita menentukan minimal pembayaran. Kalau misalnya kita bisa menentukan minimal $500 baru bisa dibayarkan, tentu akan lebih enak ketika ditransfer ke rekening bank kita di Indonesia. Karena itu saya mensiasatinya dengan memakai rekening bank luar negeri yang saya buat di Payoneer. Lebih praktis, misalnya di bulan lalu ada 10 pembelian dengan nilai royalti $75. Maka di bulan selanjutnya royalti itu akan ditransferkan langsung ke rekening kita yang di Amerika atau di Eropa tanpa harus menunggu $100 terlebih dahulu.
Jadi kita kumpulkan dulu di rekening Payoneer, kalau sudah lumayan besar baru ditransferkan ke rekening dalam negeri kita. Lebih jelasnya cara membuat rekening bank luar negeri dapat dilihat pada link video di pojok kanan atas. Begitulah teman-teman sekalian cara menerbitkan buku di Amazon. Jika teman-teman punya pengalaman menerbitkan buku online, yuk kita sharing di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.